Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriansa akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa dengan NIM 4112210028 untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa dari awal kelahiran hingga ia wafat. Nabi Musa pernah menjadi anak angkat dari Raja Firaun yang pada zaman itu terkenal sebagai raja yang zalim. Peristiwa kelahiran Nabi Musa, cerita kelahiran Nabi Musa berasal dari Imam Al-Saudi yang juga diceritakan kembali oleh Abu Malik dan Abu Sholih setelah dari Ibnu Mas'ud yang ceritanya dari kalangan sahabat. Awalnya Firaun yang saat itu menjadi raja bermimpi ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir, tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Firaun pun mengumpulkan para ahli hujum dan beberapa tukang sihir dan meminta mereka untuk menceritakan apa yang dimaksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir dan bayi ini berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk meniadakan setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Ia meminta membunuh bayi-bayi laki tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu lahirlah Nabi Musa yang terkenal dari kalangan Bani Israel. Musa menjadi anak angkat Fir'aun. Setelah Musa lahir, sebagai seorang ibu tentu ia khawatir dan gelisah juga, takut para bala tentara tersebut akan membunuh anak laki-lakinya jika Fir'aun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memberi ibunya Nabi Musa sebuah ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Tapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa kepada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Firaun. Setelah itu Musa pun ditemukan oleh istri Firaun. Istri Firaun itu bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Royan bin Al-Walid. Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Asiyah pun mengasuhnya dengan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Namun muncul keanehan, Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui. Musa tidak menyusu pada mereka sehingga ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya Musa mau menyusu pada ibunya dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kembali kepada ibu kandungnya. Musa lari ke Madian dan bertemu dengan Nabi Syuaib. Sejak kelahirannya Musa menjadi anak angkat dari Fir'aun dengan Asiyah selama beberapa tahun. Ia beranjak remaja. Pada saat itu Musa mendapati dua orang yang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Fir'aun dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu ia pun membantu orang yang berasal dari Bani Israel dan memukul orang dari asal Fir'aun itu sampai meninggal di tempat. Musa takut Fir'aun akan memarahinya karena salah satu dari pasukannya mati di tangannya. Ia pun melarikan diri ke kota Madian dan di tengah perjalanannya ia bertemu dengan kelompok orang yang berebutan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan pada hewan ternaknya. Musa pun membantu mereka untuk memberi minum hewan-hewan ternaknya. Setelah itu ia pun mengantarkan mereka pulang ke rumah.